17-18 tahun kemudian setelah film yang pertama. Jadi yang saya bisa katakan adalah ini perkembangan tokoh mereka. Kalau dulu kita mengenal Sherina sebagai seorang anak yang spunky, agak sedikit hyper dan Sadam adalah seorang anak mami yang sangat dijaga gitu. Ini adalah bagaimana mereka mengalami perkembangan kehidupan mereka setelah sekian belas tahun. Tapi mau udah target pas dulu tuh pengen bikin yang versi gedenya apa emang tiba-tiba nggak Sejujurnya sebenarnya hanya 1 tahun setelah film itu dibikin, kami selalu mendapat kayak dorongan dari banyak pihak harus bikin lagi Petualangan Sherina 2. Tapi Sherina berkembang luar biasa waktu itu, maksudnya karir musiknya jalan kemana-mana. Dan ya saya juga bersama Mira sebenarnya punya mimpi tetap, tapi mencari momentum yang tepatnya itu belum pernah datang. Tapi ya beberapa tahun yang lalu ini ya saya tadi bilang waktu kita melihat bagaimana tokoh seperti Rangga dan Cinta misalnya bisa berkembang, dan mereka sebenarnya menjadi 2 orang yang menurut saya sangat menarik ya, Sherina dan Derby. Bagaimana mereka berjalan dalam dunianya masing-masing di musik maupun di acting dan film buat Sadam. Jadi this is the time. Gitu. Mas Riri, kan dari zaman dulu kan jadi role model untuk bangkitan Indonesia. Ada beban berat gak sih untuk Sherina yang kedua ini nih? Gimana kan semakin zaman semakin maju, ada kemajuan apa dari atau Sherina dulu yang jawab boleh? Hah? Gimana? Kan dia kan jadi role model bangkitan Indonesia. Aku rasa sih karena aku juga tumbuh bersama gitu ya, jadi rasa keinginan aku untuk menceritakan cerita ini juga setinggi mereka yang bergerak yang juga menantikan film ini. Jadi aku lebih kayak pengen bercerita aja sih. Pastinya ada juga kayak rasa deg-degannya, karena mungkin approach-nya beda ya dengan yang dulu. Kalau masih kecil kan aku nggak kepikiran gitu loh, role model atau apa kan nggak kepikiran, main aja gitu. Kalau sekarang sudah lebih tua, jadi approach-nya lebih dewasa. Lebih dewasa. Jadi approach-nya itu lebih sadar semuanya. Awareness itu lebih ada gitu, bahwa ini film ini menyenangkan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kita di sini untuk berkreasi dan bermain. Jadi ujung-ujungnya kan kayak main-main kan, kita coba kayak main gitu. Kita tiap hari ada nari, ada nyanyi, ada latihan-latihan lainnya, kita play menjadi perannya diri kita itu aja sih. Tapi ya karena aku percaya banget dengan semua teman-teman aku di sini yang juga udah bilang, aku yakin bahwa pastinya akan exciting. Sama semua sih sebenarnya jawabannya, karena yang berat ini kita lebih bikinnya main ya, sebenarnya kayaknya Acara balik main lagi gitu. acara balik main lagi. I think yang paling penting buat kita adalah ngasih yang terbaik aja, karena kita tahu juga kan ini dinantikan dan banyak orang yang kita pengen banget kesini terasa sekali. Ya. Ini tentu saja film yang penting, bukan hanya film yang dulu, tetapi bahwa kami memutuskan untuk membuat sebuah cerita hari ini bersama dengan posisi mental dan pikiran yang sama, bahwa kita mau membuat sebuah karya yang bagus gitu. Dan Petualangan Sherina itu penting, saya setuju. Tapi tentu saja dia juga adalah sebuah film yang harus bisa dilihat berkembang sesuai dengan waktu dan dengan pemikiran kita sekarang tentang film. Jadi ya saya senang banget ada 7 lagu baru yang semuanya bikin saya selalu tersentuh ya gitu. Dan saya bekerja dengan mereka itu bukan hanya musiknya, bukan hanya tarinya, tapi misalnya kayak bagaimana sih sekarang kalian melihat masa lalu kalian gitu. Dan kita kadang-kadang melatih dialog itu sambil duduk gitu, sambil bergerak sedikit. Itu di dalam dunia membuat film saya itu menyenangkan sekali gitu. Jadi mudah-mudahan didoain, didukung semua teman-teman, dia akan menjadi karya yang sama ikoniknya dengan yang dulu. Ini lagu 7 lagunya diciptain sama Sherina sendiri atau seperti apa? Ya. 7 lagunya harus ngomong ya. 7 lagunya ditulis oleh saya untuk
untuk liriknya bersama dengan Tante Mira dan Kirania Muna. Dibantu sama siapa sih untuk lagu-lagunya atau sendiri? Dibantu dengan skripnya. Jadi dengan dari skripnya itu aku merasa terbantu banget dan udah kebayang gitu loh kalau misalkan untuk scene-scene tertentu ini pas banget kalau ada musiknya, dan ketika musik itu dibutuhkan kira-kira vibe kayak gimana, terus chordsnya kayak gimana, alunan melodinya kayak gimana, progression perasaannya kayak gimana, itu aku sangat terbantu oleh cerita yang ada. Untuk kesulitan nggak sih Kak? Kalau berapa lama kita musik udah berapa lama? 2020 2020. Jadi memang kita karena ada pandemi juga kita akhirnya juga mendapatkan waktu